Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Fuad di Banjarnegara. Mas Fuad menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya saat dia membangun dan baru selesai membangun rumah itu, rumahnya sendiri. Kejadiannya sekitar tahun 2006. Jadi Mas Fuad sendiri itu adalah bukan dari kalangan orang yang mampu. Dia memulai segala sesuatunya itu kayak dari nol. Banyak profesi dikerjakan oleh Mas Fuad. Yang penting menghasilkan. Saat mudanya dihabiskan dengan bekerja di bagian logam ya. Dari awalnya cuman tukang potong dan sebagainya, bantu-bantu, sampai akhirnya dia pun menguasai dunia perlasan ya, jadi tukang las. Sampai akhirnya Mas Fuad pun buka sendiri, sempat buka tapi ya kecil-kecilan kayak gitu, cuman nerima proyek dari teman-temannya Mas Fuad. Dan hal itu nggak berlangsung lama, ada sesuatu yang terjadi di sana. Mas Fuad pun kalah begitu ya, kalah dengan pemain-pemain yang lain yang modalnya lebih besar. Akhirnya dia pun gulung tikar. Lebih tepatnya berhenti sejenak begitu ya. Kalau namanya peralatan itu masih ada lah, 1-2 itu masih bisa dipakai. Misal ada orang yang mau mesen tapi yang sifatnya itu kecil-kecil, dan hal itu kayaknya udah nggak bisa diandelin lagi. Nah, saat Mas Fuad itu turun, dia sendiri itu sudah menikah, baru menikah lah, awal-awal menikah, kemudian mendapat cobaan seperti itu tadi. Orderan turun, kalah harga, kalah modal ya. Jadi ya terpaksa begitu kan Mas Fuad itu, aku ini harus menghidupi keluargaku, aku harus cari alternatif lain. Ini apa ya? Sampai akhirnya dia pun ketemu dengan satu pekerjaan yang menurut Mas Fuad itu cukup menyenangkan gitu ya. Benar-benar berbeda dari apa yang dilakukan sebelumnya. Mas Fuad itu keliling dagang siomay. Dagang siomay dari satu SD nanti ke SD yang lain. Pokoknya sekolah-sekolah targetnya. Saat sekolah udah selesai, dia baru keliling kampung. Nah, dari situ, alhamdulillah kata Mas Fuad, aku bisa mencukupi kehidupan keluargaku dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya, kalau yang sebelumnya itu kan memang dapatnya gede tapi jarang. Kalau jualan siomay dapatnya nggak gede, kecil. Cuman ya aku jualan, ya aku dapat uang, kata si Mas Fuad. Ini lebih sederhana, lebih simple, dan oh ya, ada satu alasan lagi sebenarnya kenapa Mas Fuad akhirnya mengurangi aktivitas dengan itu ya, perlogaman. Selain order yang masuk tambah sedikit, ada ini juga, ternyata Mas Fuad itu punya gangguan. Jadi ada gangguan di bagian pernafasan, karena itu kan asapnya dari elas itu kan lumayan cukup tajam. Dikerjakan setiap hari ya, residu-residu itu masuk gitu ya, dan ya itu mengganggu pernafasannya si Mas Fuad. Itu salah satu alasan yang menguatkan dia untuk akhirnya mengurangi dan ya syukur-syukur bisa berhenti. Aku bisa fokus di siomay ini. Siomay ini sederhana, simple, gerakanku juga banyak ya, menyehatkan gitu. Aku bisa keliling-keliling ke sana, ngelihat orang-orang, ketemu sama orang-orang, sama bocah-bocah, itu menyenangkan juga. Selain itu, keluargaku juga tercukupi, setidaknya untuk kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu alhamdulillah. Dan ada tabungan. Dari situ Mas Fuad pun mulai menabung. Antara jarak Mas Fuad dan antara jarak menikah dan punya anak itu memang lumayan cukup jauh. Kalau menurut Mas Fuad ini masalah kesehatan juga. Mas Fuad juga saat itu kan memang lagi ada gangguan di paru-paru begitu ya. Jadi mungkin mengkonsumsi obat dan memang badannya itu lagi nggak sehat, itu mempengaruhi kesuburan kayak gitulah. Akhirnya ya sudah, diterima aja, istri pun tidak ada masalah, mereka berdua kayak gitu terus. Yang penting Mas Fuad ini waktu itu masih ikut sama mertua ya, kayak gitu. Udah, yang penting aku nyari uang, aku sehat, aku bisa nabung, untuk yang lain-lain itu menyusul pikirnya. Dan
tahun demi tahun dikerjakan oleh Mas Fuad. Mungkin kurang lebih sekitar 3 tahun, Mas Fuad pun alhamdulillah akhirnya bisa punya tabungan yang lumayan cukup dan memutuskan untuk membangun sebuah rumah. Nah, tanahnya sendiri itu adalah tanah milik mertua. Tanah milik mertuanya, dan Mas Fuad tidak mau itu dikasih begitu ya, meskipun nanti dihibahin ke anaknya, tapi karena mertuanya itu masih ada semua. Kalau misal diminta saat itu juga, meskipun mertuanya membolehkan, tapi kayak ada rasa, ndak maulah, aku ndak enak, mending ini tak beli aja. Meskipun belinya nyicil, akhirnya diomongin sama orang tua, Pak, Bu, bukannya mau menolak atau gimana, tapi saya lebih seneng kalau ini dibeli aja, gimana Pak, Bu? Nanti Bapak sama Ibu ya bisa beli di tempat lain, misalkan begitu ya. Orang tuanya pun tidak masalah, oh ya sudah kalau begitu. Akhirnya dibelilah, nyicil, beli tanahnya itu nyicil. Ini masih ada uang yang lumayan cukup besar, ini katanya mau dipakai buat bangun rumah. Dan besar dalam artian Mas Fuad itu bukan berarti lebih-lebih untuk membangun rumah gitu ya. Karena apa? Sebenarnya itu tuh dana bener-bener pas-pasan. Akhirnya sudah, dia pun tetap bekerja, jualan gitu ya. Jualan itu sampai kurang lebih sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang itu pulang si Mas Fuad. Nah, setelah pulang jualan siomay, dia itu mulai membangun rumah. Membangun ini benar-benar perlu digarisbawahi. Dia yang membangun sendirian ngebangun rumah. Bayangkan gitu ya. Ini Mas Fuad rumahnya itu nggak pakai tukang, nggak pakai apa, pengetahuan dia aja lah dari ngeliatin orang bikin. Memang kadang konsultasi sama temannya yang pertukangan gitu ya, temannya juga yang ngasih tahu begini-begini. Kalau misal kamu butuh bantuan, nggak apa-apa tak bantuin, nggak usah bayar katanya begitu. Wah, ini nggak enak kata si Mas Fuad. Ya bukannya gimana-gimana, bukannya pelit atau gimana, tapi emang duitku pas-pasan, sementara aku itu pengen banget punya rumah sendiri. Akhirnya dalam waktu yang lumayan cukup lama, pelan-pelan dikerjakan sama Mas Fuad, akhirnya jadilah rumah tersebut. Bahkan kusen-kusennya, kayu-kayunya itu juga dikerjakan sendiri sama dia. Bermodalkan minjem alat, ya nanti ngasih uang lah, sewa gitu ya, sewa alat, itu dikerjakan sendiri. Ya sebisanya, seadanya kayak gitulah. Rumah itu pun singkat cerita mulai berdiri. Dan akhirnya dalam kondisi keterbatasan tersebut, rumah itu bisa ditempatin. Dan Mas Fuad udah sepakat sama istri, yuk kita pindah ke sana aja. Memang antara mertuanya dari keluarganya istri sama rumah tersebut itu masih satu kampung, masih deket lah, nggak terlalu jauh. Tapi memang saat membangun rumah itu, ya banyak omongan dari teman-temannya si Mas Fuad. Kamu bikin rumah kayak gini nyempil sendirian di kebun, karena memang rumahnya itu di kebun. Meskipun bagian depannya itu ada akses jalan gitu ya, cuman ya lumayan cukup jauh. Sengaja Mas Fuad itu bikinnya tuh agak mundur ke belakang. Kalau malam yang jelas sepi banget, memang ada tetangga, cuman tetangganya itu jauh-jauh dan Mas Fuad itu kayak dapat pantatnya rumahnya tetangga begitulah. Bukan ngadep, bukan tetangganya itu bukan dapat mukanya, wajah dari rumahnya enggak, tapi dapatnya bagian belakang, maksudnya itu seperti itu. Nah, udah disingkat cerita, ditempatilah, udah prosesi selamatan dan sebagainya gitu. Ditempatilah rumah tersebut. Nah, saat itu, oh ya lupa lagi diceritakan, itu selama bertahun-tahun begitu kan, Mas Fuad pun istrinya alhamdulillah hamil. Dan saat hamil tersebut menempati rumah itu. Nah, rumah tersebut ditempatin saat istrinya hamil, tidak pernah ada apapun yang terjadi. Semuanya itu normal. Mas Fuad sendiri juga udah termasuk orang yang, aku nggak takut sama yang begituan beneran. Kalau udah ngomongin keluarga itu nomor satu. Yang seperti itu, alah apaan sih gitu. Itu aku nggak takut sama sekali. Istrinya pun terus dibegitukan gitu ya. Kamu nggak usah takut sama yang begitu-begitu, nggak usah takut. Nggak ada kata si Mas Fuad. Iya mas. Dan ya alhamdulillah selama masa kehamilan tersebut semuanya baik-baik aja. Dan akhirnya
istrinya itu melahirkan. Melahirkan, bayinya sehat, istrinya juga sehat. Ini kayak buat Mas Fuad, ini salah satu hadiah terbesar dalam hidupnya. Ya, dikaruniai istri, dikaruniai anak, begitu ya. Ini begitu, ya sangat nikmat kata si Mas Fuad. Semakin semangat nyari uang. Kali ini nyari uangnya yang masih jualan siomay keliling itu, dari pagi, berangkat dari jam 6 pagi, itu sampai siang, nanti sekitar jam 1, Mas Fuad pulang dulu. Nah, nanti sekitar jam 2 atau jam 3, jalan lagi, maghrib baru pulang gitu ya. Ditambahin waktunya, kalau sebelumnya kan buat bangun rumah ya, ini tuh dipakai buat jualan. Waktu pun berlalu sampai anaknya si Mas Fuad usia 2 bulan. Nah, pada suatu hari, Mas Fuad pun pulang tanpa firasat apapun. Dia masuk ke ketok-ketok gitu kan. Assalamualaikum, assalamualaikum, diketok. Istrinya yang bukain, cekrek kan. Begitu dibukain, Mas Fuad itu langsung, loh Dek, bayinya mana? Bukan bayi ya, kita kasih nama aja ya, Deni gitu, anggap aja nama bayinya itu seperti, loh Deni mana? Soalnya apa? Mas Fuad kenapa menanyakan hal tersebut? Meskipun Mas Fuad nggak takut, atau boleh dibilang nggak terlalu percaya dengan yang namanya setan-setan kayak gitu ya, tapi dia masih menghargai yang namanya omongan orang tua. Sesuatu yang dianggap pamali itu masih berlaku buat Mas Fuad. Ini sendekala, ini tuh waktu pergantian hari, waktu maghrib. Kok bayinya ditinggal gitu ya, itu ndak boleh. Kalau kata Mas Fuad itu ndak boleh. Makanya nanya si istri, loh si Deni mana? Oh itu Mas lagi di kamar sama ibu. Oh ternyata ibunya si Mas Fuad itu datang ke situ. Ya wes, Mas Fuad pun biasa, oh gitu kan, iya jangan ditinggal sendirian ya. Enggak lah Mas, nggak mungkin tak tinggal sendirian. Mas Fuad pun ke sana ya mau nyapa ibunya di kamar istrinya tersebut, katanya lagi sama bayinya itu. Mas Fuad masuk ke sono, kaget bukan main. Si istrinya kan di belakang ya, di belakangnya Mas Fuad. Mas Fuad masuk ke sono, begitu berdiri di depan kamar di situ. Itu bukan ibunya Mas Fuad, bukan ibu mertuanya Mas Fuad, bukan. Itu adalah seorang perempuan tua, ya memang tuanya nggak tua banget, seusia mungkin sekitar 60 tahunan segitu. Rambutnya itu panjang, rambutnya itu udah campur antara hitam sama putih. Dia itu pakai rok, bentuknya sih nggak tahu, nggak jelas, itu kayak terusan begitu ya. Warnanya sendiri itu kayak warna aspal, warna abu-abu tua, kotor semacam itu. Ini lagi bayinya kan berbaring, dia tuh lagi istilahnya apa ya, kayak ya tiduran, tapi bukan tiduran, badan itu masih nyanggak kayak seorang, ya kayak misal seorang perempuan atau siapapun itu yang lagi ndolani gitu ya, yang lagi ngajak bermain seorang bayi. Itu kondisinya tuh seperti itu. Kawan-kawan bisa bayangin sendirilah. Dengan kayak gitu, si Mas Fuad berdiri di depan kamar. Si perempuan itu nengok gitu kan, itu mukanya tuh kata Mas Fuad serem banget. Pakaiannya kan lusuh, mukanya itu halus banget. Saking halusnya, Mas Fuad ngira itu adalah manekin. Kayak muka boneka gitu, halus banget. Mukanya memang tua, cuman ya itu tadi, kulitnya tuh halus banget, kayak dilapisin lilin atau apa. Begini ngeliatin si arah-arahnya Mas Fuad, ya dia itu nyengir, kayak seneng. Ini loh anakmu, tak mainin loh anakmu, tak, seolah-olah itu bilang seperti itu sambil nyengir gitu ya, matanya tuh melotot. Dan Mas Fuad sendiri itu takut sebenarnya, ada satu ketakutan melihat seseorang, ini mohon maaf ya, melihat seseorang yang make up-nya bagian alis itu cuman garis begini doang gitu. Itu Mas Fuad takut, meskipun itu orang gitu ya. Mas Fuad melihat orang ada yang make upan kayak gitu, itu dia tuh agak gimana gitu ya, agak. Nah si perempuan itu sosok yang ditakuti oleh Mas Fuad, yang alisnya tuh cuman segaris gitu doang, matanya melotot, nyengir, ketawa, seolah-olah bilang itu tadi, anakmu lagi tak ngodolanan gitu, seolah-olah bilang seperti, nah di sana langsung
Mas Fuad nggak teriak, nggak apa, dia tuh langsung juk ke depan, mendekat ke arah sana, diambil bayinya begitu kan. Nah begitu diambil, nengok kan ke si perempuan itu, nggak tahu waktu ngambil perempuan itu kemana, kayaknya sih bangun. Nah begitu bangun, tahu-tahu apa? Dia itu udah nempel di pojokan kamar di sana, di bagian atas. Itu cuma nempel, ngelihat begini, kepalanya tuh agak ke bawah. Ya sama, ngeliatin begitu doang sambil ketawa-tawa tipis. Istrinya masuk, "Mas," gitu kan, "mau mandi langsung atau nanti?" Nanya begitu, Mas Fuadnya nyuekin gitu. Akhirnya langsung keluar. "Ih Mas, kenapa Mas?" Kata si ini kan Mas Fuad. Udah enggak apa-apa. Duduk sini dulu, duduk sini. Ini bayinya digendong. "Mas, ini tak gendong." Akhirnya si bayi itu pun diambil sama istrinya Mas Fuad. Mas Fuad sendiri menurut istrinya, "Mas, kamu kenapa kok mukanya pucat begitu Mas? Kamu capek atau gimana?" Mas Fuad pun berusaha tenang, ambil nafas, nenangin diri begitu kan. "Ibu datang udah lama, Dek," gitu kan. Nanya, "Oh iya, ibu mana?" gitu kan. "Ibu mana?" Dari beberapa menit yang lalu sih Mas, mungkin sekitar 15 menitan yang lalu, udah masuk maghrib, ibu datang sebelum maghrib ding," kata si itu. "Emang kenapa Mas?" Bu, dipanggil sama istrinya. "Udah ndak usah dipanggil-panggil." "Emang kenapa Mas?" Ndak apa-apa. Mas Fuad pun tetap tenang begini ya. "Nanti Mas itu nunggu maghrib selesai, baru nanti Mas mandi." Sabar, kata si Mas Fuad. Dan akhirnya apa? Cuman diem aja digendong begini kan. Yang ngobrol-ngobrol, pikirannya Mas Fuad itu udah nggak karuan gitu ya. Diajakin ngobrol masalah itu suami ya. Mas Fuad tetap menghargai itu, menjawab sampai maghrib pun selesai. Begitu maghrib selesai, Mas Fuad kan katanya mau mandi, tapi malah, "Dek, keluar sebentar yuk," katanya. "Loh, keluar kemana?" Bu, istrinya lupa, lagi-lagi lupa. "Oh ya tadi lupa, ibu kemana ya Mas ya?" "Udah, kita keluar sebentar yuk, kita keluar sebentar." Akhirnya Mas Fuad pun keluar. Ternyata apa? Ke tetangganya di situ. Ada tetangganya yang masih kerabat, manggil, "Wak." "Iya, At, kenapa At?" "Wak, saya mau minta tolong," kata si Mas Fuad. "Minta tolong apa At?" "Ini Wak, tolong temenin si Nani," katanya. "Loh, emang kenapa?" Nani itu istrinya ya. "Emang kenapa? Ada apa?" "Enggak apa-apa, saya tuh mau mandi, nanti tak ceritain Wak, sebentar aja Wak, sebentar." "Oh iya sudah, sebentar ya." Waknya pun masuk sejenak, terus balik lagi. Nah istrinya, "Mas, kenapa Mas? Kan ada ibu di sana, nggak usah ditemenin." "Udah, kamu tenang aja, kamu diam dulu aja, diam dulu." Akhirnya ditemenin sama si uaknya tadi, masuk ke dalam rumah. Ya ditemenin, "Wak, nitip sebentar ya Wak, saya mau mandi," katanya. Iya. Akhirnya Mas Fuad pun, mungkin si uaknya melihat raut mukanya Mas Fuad yang serius, dia menangkap ada sesuatu yang gak bener, ada sesuatu yang gawat yang terjadi nih. Mas Fuad pun mandi buru-buru, begitu udah selesai sholat maghrib dulu, setelah sholat maghrib baru ngomong, "Dek, ibu mana?" Ditanya begitu malah balik, "Nggak tahu Mas, perasaan tadi di kamar." Bu, kok ibu di dalam terus ya?" Mbak Nani pun istrinya itu ke sana menuju ke kamar. Ya di situ nggak ada siapa-siapa. "Loh, ibu udah balik ya Mas atau gimana?" "Itu tadi bukan ibumu," gitu. Nah si uaknya pun kaget, "Duh, ini ada apa? Jadi begini Wak, aku kan pulang dan tumben gitu kan, dia bukain pintu, cuman bayinya nggak digendong, artinya ditinggalin di kamar sendiri. Ya saya mikirnya, loh nggak boleh gitu kan, kalau anak kecil maghrib begini ditinggal sendirian, walaupun cuman sebentar." Ya si ini katanya bilangnya sama ibunya, sama ibu mertuanya gitu. Katanya bilangnya sama ibu. Ya saya pun tenang, oh ada temannya. Saya pun masuk ke kamar sana, mau nyapa sama ibu, mau salim atau gimana. Ternyata Wak, itu bukan ibunya Nani Wak. "Mas, maksudnya gimana Mas? Itu bukan ibumu, itu tuh setan," kata si Mas Fuad. "Mas, yang bener Mas." "Iya bener, tak ceritain ini, tadi dia begini." "Ibumu pakai baju apa?" katanya. "Ibu pakai baju biasa Mas, pakai daster," katanya. "Pakai daster, pakai kerudung," kata sih. Enggak pakai kerudung, dia tuh rambutnya itu udah kayak gitulah, warna kayak aspal, terus bajunya itu warnanya begini-begini lagi ini." Dan kamu tahu enggak, si istrinya kan tahu Mas Fuad itu nggak suka orang yang alisnya segaris begitu doang.
tahu ndak alisnya tuh begini gitu. Wih, terus gimana Mas? Ya kayak gitu, dia tuh nyengir-nyengir sendirian, langsung tak ambil bocahnya. Dan ya kalau ibu di sini kan harusnya ibumu keluar atau gimana? Iya juga ya Mas ya. Aku dari tadi nggak kepikiran ke situ. Emang tak panggil-panggil kok nggak keluar-keluar, kata si Mbak Nani. Lah, kata si Waknya ya. Waduh, kalau kayak gini gimana ya? Udah Nan, lain kali itu bener-bener suamimu. Kalau misal lagi sendekala begini, jangan ditinggalin bocah. Iya sih Wak, cuman itu kalau setannya, kok serem ya, aku serem ya. Mbak Naninya mulai ketakutan. Kan dia udah masuk duluan, aku lagi nemenin ini, lagi nemenin bocah. Tahu-tahu ibu dateng gitu kan. Nah, kamu nggak kepikiran, kamu kan Mas mau masuk aja, pintu dikunci kan. Iya juga ya Mas ya, dari mana ibu bisa masuk? Mbak Nani itu baru nyadar seperti itu. Memang pintu depan itu dikunci. Mbak Nani lagi di kamar, lagi sama bayinya, lagi nemenin. Tiba-tiba ibunya tuh masuk. Gitu langsung begitu. Bu, ya udah Mbak Nani pun salim dan sebagainya. Terus sudah ditinggalin gak lama setelah itu si Mas Fuad pulang. Nah, udah. Itu kejadian pertama dan mulai dari situ Mbak Nani pun agak-agak sedikit takut gimana gitu ya. Dan malam itu pun akhirnya pasti Waknya, ya wis, Wak tak pulang dulu. Ini udah sekitar jam 7 malam ya. Dan ternyata Waknya itu pulang terus mampir ke rumah ibunya si Mbak Nani, cerita begini, anakmu itu ngalamin begini-begini. Terus malam itu akhirnya ibu mertuanya pun datang ke situ. Nah, ini baru ibu asli nih. Malam itu ibunya pun nginep di tempat tersebut. Mas Fuad pun ya agak shock gitu ya. Takutnya kalau misal tadi itu nggak ketahuan atau gimana, kira-kira apa ya yang bakal terjadi sama anakku. Takutnya sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang yang buruk semacam itulah. Udah, malam itu pun baik-baik aja, nggak ada gangguan apapun. Mas Fuad pun keesokan harinya aktivitas seperti biasa. Nah, ini istrinya mulai ditemenin sama ibunya sendiri, sama ibu mertuanya Mas Fuad, selama kurang lebih 4 hari ke depan. Ya, nggak terjadi apa-apa. Sampai di hari kelimanya, itu ibu mertuanya udah pulang, baru malam harinya. Sekitar jam 11, Mas Fuad itu karena aktivitas dari pagi gitu ya, jam setengah 9, jam 9 malam Mas Fuad sendiri itu udah tidur. Terdengar anaknya Mas Fuad itu nangis malam-malam itu bangun. Itu hal yang wajar, bangun karena minta nenek, ngelilir lah gitu. Akhirnya apa kan, di handle sama istrinya, dipegang. Udah, anaknya itu tidur lagi. Setelah tidur lagi ada suara ketokan pintu di depan sana. Tok 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 tok. Kula nuwun, Nani gitu. Loh, kayak suaranya ibu ya. Ngapain ya malam-malam kesini? Mbak Nani, Mas Fuad itu nggak mendengar itu, saking pulesnya tidur, saking capeknya. Anaknya Mbak Nani udah tidur. Nah, Mbak Naninya bangun dari kasur, nengok ke sana, ke depan. Ternyata itu bener ibunya. Dibuka kan, ya Bu, kenapa Bu malam-malam kesini Bu? Ada perasaan ndak enak, tumben banget gitu ya. Nan, Ibu boleh masuk ndak? Ya boleh, silakan masuk Bu. Masuklah si ibunya tadi ke sana. Gimana sih bayinya udah tidur belum? Iya, bayiku udah tidur Bu. Tak lupa namanya siapa tadi ya. Iya, bayiku udah tidur Bu. Ditengok sama si ibu tadi begini. Ibunya itu cuman ngelongok begini doang di depan pintu. Ini tangannya pegangan ya, pegangan tembok sama kusen pintu. Kepalanya tuh begini ngelongok. Dan itu lama banget, kata Mbak Nani. Ibu kayak gitu kenapa ndak masuk? Apa karena ada Mas Fuad tidur di sana atau gimana ya? Bu, masuk aja Bu kalau mau masuk. Ndak apa-apa, Ibu lihat dari sini aja, katanya begitu. Nah, saat dan si ibunya tadi itu ngeliatinnya kan lama kan, sampai akhirnya apa, Mas Fuad itu bangun. Begitu bangun, ngeliat loh kok Nani berdiri di depan kamar di sana. Terus nengok,
itu ada seseorang, siapa sih? Mas Fuad pun bangun gitu kan. Ya takutnya itu ibunya, beneran ibunya Mbak Nani atau orang lain siapapun yang ke situ. Bangun memastikan pandangan gitu, ditajamkan. Itu siapa? Mas Fuad yang ngelihat. Itu adalah sosok dengan alis bulan itu ya, seperti itu. Nah dari situ Mas Fuad pun langsung lompat. Woi, ngapain kesini, ngapain? Ya, Mbak Naninya nggak terima ya. Mas, kamu gimana sih Mas gitu? Ini si ibunya sih tetap diem aja, cuman mingselep gitu kan, dimarah-marahin Mas Fuad yang masih di kamar. Mas, kamu ini sama ibu nggak sopan kayak gitu, nggak boleh Mas kayak gitu. Ibu-ibu apaan, itu bukan ibumu, itu bukan ibumu. Woi, kamu ngapain, kamu ngapain? Dan si perempuan tadi itu minggir ke sana. Nah Mbak Nani itu masih ngelihat itu adalah ibunya. Terus apa, dia keluar, pintu belum dikunci ya. Ibunya keluar ke sana, balik. Nah di situ Mbak Nani sama Mas Fuad itu ribut. Mas, kamu gimana sih Mas? Kok nggak sopan banget sama ibuku? Aku nggak terima kayak gitu, ibuku dibegitukan. Dek, maaf banget, maaf kata Mas Fuad. Bukannya nggak sopan atau gimana? Itu bukan ibumu, itu yang dulu pernah datang ke sini yang Mas lihat itu. Mas nggak usah begitu-begitulah. Mbak Nania tetap nggak terima ya, masih emosi. Ya udah begini aja kata si Mas Fuad. Malam ini jangan ribut, Mas minta maaf. Tapi besok yuk kita ke rumah ibu gitu kan. Pastikan ibu semalam datang ke sini atau enggak kata si Mas Fuad. Ya udah Mas kalau kayak gitu. Akhirnya malam itu pun ya mereka melanjutkan tidur. Kata Mas Fuad kalau ada yang ngetok atau apapun itu jangan dibuka. Emang tadi ngetoknya gimana? Nanya begitu dulu kan. Iya Mas, tok-tok-tok kula nuwun. Kapan ibumu pakai kula nuwun? Biasanya kan cuman panggil-panggil. Assalamualaikum, Nani. Begitu langsung manggil namamu kan, kata si Mas Fuad. Iya juga ya Mas ya. Ibu ndak pernah pakai kula nuwun. Biasanya tuh langsung manggil-manggil. Kalau enggak ya kalau lagi baik itu ada assalamualaikumnya. Iya juga ya Mas ya. Iya makanya itu kan beda. Sudah tidur akhirnya istirahatlah suami istri tersebut. Keesokan paginya Mas Fuad sama istrinya itu datang ke rumah mertuanya ke sana. Datang ke situ ya tumben pagi-pagi ke sini. Iya Bu katanya. Ini Mas Fuad mau ada perlu katanya. Akhirnya Mas Fuad pun kamu aja yang ngomong. Iya Mas, Bu. Semalam Ibu jam berapa ya? Jam 11, jam 12 malam itu datang ke rumah gak sih Bu? Maksudnya gimana? Iya semalam Ibu datang ke rumah kita enggak? Enggak, Ibu enggak kemana-mana orang. Ibu semalam kepalanya lagi ngeliang buat buru-buru ke tempat kamu malam-malam lagi. Yang buat jalan aja susah katanya. Nah dari situ, Mas bener Mas katanya. Nah akhirnya ibunya kan kepo. Kenapa? Itu Bu yang itu tuh datang lagi Bu katanya. Yang semalam aku ngelihatnya itu ibu, sementara Mas Fuad itu bukan. Akhirnya diceritakan detailnya ya, dari mulai masuknya, terus dia tuh cuman berdiri begini doang liatin si anaknya Mas Fuad tadi, sampai akhirnya Mas Fuad pun menyadari ada sesuatu yang gak beres di sana. Ya ibunya diusir, aku itu masih ngelihatnya itu ibu, Mas Fuad itu ngelihatnya sosok yang lain, diusir sama Mas Fuad. Ya Mas ya kita sempat ribut semalam ya. Iya Bu, kita jadinya ribut sendiri. Ya saya juga minta maaf, saya nggak mungkin lah kalau memang itu beneran ibu terus saya usir kayak gitu, nggak mungkin. Orang itu sesuatu yang lain. Ya wis, udah ndak apa-apa, ndak usah dipikirin. Begini aja kalian itu banyak doa. Akhirnya ya memang ada sesuatu yang terlupakan. Kalau kata Mas Fuad itu, dia itu belakangan sering melupakan yang namanya doa. Akhirnya dilakukanlah, diperbaikilah, sering berdoa gitu ya. Dan alhamdulillah kesananya itu lancar. Itu aja satu cerita dari Mas Fuad. Terima kasih banyak di Banjarnegara sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.